Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita dalam mata kuliah psikologi sosial dengan materi kognisi sosial. Adapun hal-hal yang kita bahas di dalam sini adalah tentang bagaimana konsep kognisi sosial, ya, heuristik dan informasi dan bias-bias yang dimunculkan dari proses kognisi sosial. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama kita memahami konsep kognisi sosial itu apa. Kemudian ya, jenis dan aplikasi skema sosial. Kemudian nomor 3 kita memahami pengertian dan jenis heuristik dan aplikasinya. Dan yang terakhir memahami dan menjelaskan sumber kesalahan dalam kognisi sosial. Jadi tujuan pembelajaran ini menjadikan dasar kita untuk mengeksplorasi ya lebih dalam tentang konsep kognisi sosial dan aplikasinya. Sebagai suatu pengantar, ya, kalau kita lihat ya di dalam proses kehidupan ini yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di sekitar kita penuh dengan informasi atau stimulus-stimulus yang beragam dan kompleks, ya. Dan setiap hari kita memperoleh gitu ya, baik melalui media, HP, televisi, atau kita membaca, atau kita melakukan observasi di lingkungan sekitar kita, maka semua itu adalah informasi, stimulus-stimulus dari luar yang kita akan proses. Ya. Namun, manusia memiliki kemampuan yang terbatas di dalam proses ya memahami fenomena sosial. Tidak semua informasi itu bisa kita lakukan, kita proses, hanya informasi-informasi yang tentu menarik perhatian, yang sesuai dengan keinginan, ya, yang sesuai dengan kepentingan kita yang kita proses untuk kita tindak lanjuti. Nah, proses interaksi manusia itu di dalam memahami dunia itu ya difasilitasi oleh sosial kognitif atau kognisi sosial. Apa itu kognisi sosial? Minggu lalu kita belajar persepsi sosial ya. Sekarang kita belajar tentang kognisi sosial ya. Kognisi sosial adalah bagaimana kita menginterpretasi, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Ini menurut Baron dan Birne ya. Jadi bagaimana kita menginterpretasi, mengingat, dan menggunakan informasi di dalam kita memahami dunia sosial ini. Kognisi sosial juga ya belajar atau bagaimana kita berpikir mengenai orang lain. Sebenarnya kognisi sosial ini yang lebih luas ya, termasuk di dalamnya ya persepsi sosial ya, karena 3 elemen yang ada di dalam diri manusia ya secara umum ada kognisi ya, kemudian ada afektif, kemudian ada perilaku gitu ya. Ini kognisi ini salah satu aspek yang penting ya di dalam ilmu psikologi di dalam kita memahami ya diri kita dan juga orang lain maupun sekitar kita. Ini konsepnya dulu harus kita pahami ya. Jadi memang secara umum ya, bagaimana kita melihat, menginterpretasi, mengingat intinya kognisi ya, berpikir ya, dan menggunakannya untuk menjelaskan ya tentang dunia sosial kita. Jadi proses kognisi sosial ya secara umum ya itu ada proses interpretasi ya, stimulus atau informasi ya. Kemudian melakukan analisis informasi gitu ya. Jadi setelah masuk kemudian kita analisis ya. Kemudian lakukan penyimpanan informasinya. Penyimpanan informasi ini akan berlangsung lama ya, mulai dari kita hadir di dunia ini sampai seterusnya ya, dan itu terus melakukan proses penyimpanan informasi tergantung ya, ada informasi-informasi itu yang bisa kita simpan secara tetap, ada juga yang menghilang seiring dengan waktu. Nah, di dalam proses kita memahami dunia sosial ya, jadi kalau kita lihat ada beberapa contoh ya, bagaimana kita, ya ini banyak sebenarnya ya, tapi ini beberapa contoh di dalam menginterpretasi dunia sosial kita. Pertama ada konsep yang namanya priming ya. Ini priming ini mungkin sudah sering kita dengar ya.
Artinya apa? Pengalaman suatu peristiwa yang akan meningkatkan aksesibilitas pada perilaku terkait. Jadi kita menggunakan pengalaman kita ya terhadap suatu peristiwa, kemudian peristiwa itu memungkinkan kita mengakses pada perilaku yang kita inginkan atau yang harapkan gitu ya. Jadi priming ini biasanya banyak digunakan untuk ya kalau dalam aplikatif banyak digunakan pada iklan gitu ya. Bagaimana ya orang ya iklan itu mempriming ya, membuat kesan gitu ya. Kemudian kita sebagai orang yang mengamatinya langsung berpikir atau mengkaitkan ya. Jadi mengkaitkan berpikir secara asosiatif ya. Contohnya ya, yang sederhana saja, kenapa misalkan kalau kita lihat ya, baju putih, kemudian di dalam pikiran kita apa? Ternyata baju putih itu ya mungkin bersih ya, orangnya apa namanya, ada kita kaitkan ya, kita asosiasikan bersih itu bersih, kemudian kalau dia profesi dokter gitu ya, atau yang berkaitan kesehatan gitu ya, sehat gitu ya. Jadi kita sering mengkaitkan ya, maka putih itu dijadikan priming gitu ya, untuk kita mudah mengingatkan hal-hal yang positif. Beda misalkan warna hitam gitu ya. Nah, jadi itu membuat ya apa namanya peristiwa sehingga kita mudah mengakses bahwa putih itu terkait dengan bersih gitu ya, sehat dan yang lainnya. Itu priming ya. Nah, prosesnya bagaimana? Ya tergantung proses membuat ya putih dikaitkan dengan asosiatif dengan sehat itu tentu prosesnya dilakukan dengan pengulangan ya, pengulangan. Jadi pengulangan itulah yang akhirnya membuat priming itu ya menjadi lekat gitu ya. Ini jadi kita kadang-kadang menginterpretasikannya seperti itu ya. Tidak hanya ini ya, tapi juga orang lain juga seperti itu ya. Kemudian ada belief ya, perseverance ya. Keinginan untuk bertahan dengan keyakinan walaupun diberikan bukti nyata. Ini sebenarnya ketiga ini sering kita alami, cuma cenderung kadang bisa bias gitu ya. Belief ini adalah kekeh kalau bahasa ininya ya, atau bahasa Jawanya ya. Atau kita yakin, tapi walaupun yakin itu tidak ada bukti ya secara ilmiah ya, tapi kita yakin saja gitu ya. Sehingga keyakinan ini sulit berubah gitu ya. Saya yakin misalkan kalau saya sekolahkan ya anak saya di IPA, saya yakin sukses. Ya ini keyakinan orang tua misalkan ya, tetapi tidak menutup kemungkinan ya, banyak juga yang gagal gitu ya. Nah, jadi ini keyakinan ya yang dianut oleh individu. Nah, kemudian ada bias konfirmasi ya. Keyakinan akan suatu ide ya akan benar-benar terjadi sehingga perilaku kita akan mengarah pada harapan yang terjadi peristiwa tersebut. Biasanya ini kita berperilaku ke depan gitu ya. Kemudian kita mengkonfirmasi lewat perilaku kita ya. Misalkan kita ingin presentasi gitu ya. Kita khawatir ya, takut gagal gitu ya. Nah, kekhawatiran kita itu ya nanti kita terkonfirmasi lewat perilaku kita. Misalnya kita nggak mau belajar ya, kita nggak mau mempersiapkan gitu ya. Nah, jadi seolah-olah kita mengarahkan, kita membenarkan ya bahwa apa yang kita pikirkan itu akan terjadi gitu ya. Nah, jadi kalau kita takut ya akhirnya kita benar-benar terjadi gitu ya. Karena pikiran kita mengarahkan mengkonfirmasi ya kalau kita tidak bisa ya melakukan misalkan presentasi dengan baik sehingga perilaku kita mengkonfirmasi. Nah, itulah bias konfirmasi. Ini banyak juga ya yang lain ya, contoh-contoh yang sederhana ya. Kadang-kadang kita pikiran kita itu ya mengarahkan perilaku kita ke arah tersebut ya, apakah sukses ataupun gagal. Maka sangat penting sekali ya bagaimana kita membuat ya pikiran kita positif ya sehingga perilaku kita mengarahnya ke sana gitu ya. Kalau kita menganggap bahwa
kita akan gagal, ya kita akan malas belajar. Ya akhirnya benar-benar kita gagal ya, tidak dapat nilai yang bagus ya, karena kita sudah berpikir di awal seperti itu, kemudian perilaku kita mengkonfirmasi. Itu ya, bias konfirmasi. Kemudian di dalam kognisi sosial ada skema sosial namanya. Nah, skema ini adalah kerangka mental yang berpusat pada tema-tema spesifik yang dapat membantu di dalam mengorganisasi informasi sosial. Jadi skema ini kayak template ya yang ada di dalam pikiran kita. Ya, jadi kalau kita lihat itu gambar mobil, maka skema kita, kalau kita katakan mobil, maka skema kita di dalam pikiran kita sudah ada gitu ya, bahwa mobil itu seperti ini, bahwa ini. Kalau kita makan rendang, wah di dalam pikiran kita, oh rendang itu seperti ini. Nah, dari ala ininya gitu. Jadi ciri-ciri yang mewakili daripada objek tertentu ya. Jadi skema ini membantu kita di dalam memahami dunia sosial ya. Menuntun kita melakukan sesuatu. Jadi kita tahu gitu ya. Nanti contoh-contohnya ada. Kemudian skema bisa berisi harapan umum dan pengetahuan abstrak. Ya, jadi skema itu sesuatu yang sifatnya abstrak ya. Cuma sudah ada kerangka mental, template yang ada di pikiran kita. Kecuali kalau kita belum pernah. Anda pernah makan gado-gado atau pernah makan ketoprak, kalau dia belum pernah melihat ya, berinteraksi, dia akan bingung, skemanya tidak akan tangkap gitu ya. Nah, tetapi kalau dia sudah tahu walaupun belum pernah mengalami, tetapi dia pernah melihat gitu ya, pernah tahu informasinya, maka dia akan bisa membayangkan gitu ya. Baik, itu skema. Nah, skema sosial ya itu mempengaruhi 3 proses ya. Yang pertama adalah perhatian ya, attention, yang kedua pengodean, dan proses pengingatan kembali. Ya, attention, kemudian mengkode ya. Jadi setiap informasi itu dikode ya di dalam proses kognitif kita. Kemudian nanti akan muncul kembali gitu ya ketika kita perlukan. Nah, ini skema secara umum ya di dalam kehidupan sosial ya. Jadi prosesnya dari perhatian, attention ya, kemudian kita kode ya, kemudian kita retrieval ya, proses mengingat kembali. Nah, skema ini ada 4 ya. Yang pertama adalah skema orang. Jadi skema orang ini biasanya sifatnya bentuknya susunan kepribadian ya, untuk mengkategorikan orang dan membuat kesimpulan tentang perilaku. Ya, bisa saja prototipnya sifatnya rata-rata. Misalkan ya, kita cenderung menilai orang barat itu memiliki kepribadian individualistis ya, dan orang timur kepribadian kolektif ya. Tapi ini secara umum ya. Misalkan kita banyakkan katakan bahwa orang pasar itu memiliki kata-kata yang kasar gitu ya. Nah, kemudian sebaliknya, misalkan orang yang suka ke masjid orangnya baik. Nah, skema orang ini adalah prototip rata-rata kebanyakan. Ini belum tentu kebenarannya, tapi ini membantu kita memahami secara cepat ya, skema orang ya. Ini berisi dari struktur kepribadiannya. Oke. Yang kedua, skema diri gitu ya. Nah, skema diri ini kaitannya juga sama skema orang, tetapi fokus kepada diri kita. Jadi representasi kognitif diri yang mengorganisasi dan memproses segala informasi berkaitan dengan diri. Saya pintar gitu ya, saya baik gitu ya. Proses. Jadi bagaimana kita menilai diri kita. Kalau saya katakan coba gambarkan atau satu kata tentang diri Anda. Maka kadang-kadang kita menjawab, misalkan saya, apa yang menonjol dalam diri kita? Oh, saya baik, saya semangat. Nah, itu ya, jadi skema diri ya. Kemudian yang ketiga, ini skema peran ya. Ini skema orang cuma dikaitkan dengan pengetahuan tentang norma, perilaku, dan karakteristik yang diharapkan pada posisi yang berlaku di masyarakat. Ada ustadz, ketua RT gitu ya. Nah, kemudian ada polisi. Jadi itu norma ya, harapan ya. Nah, dia orang juga, cuma perannya sebagai apa? Sebagai ulama kah, pemimpin kah? Itu skema ya. Skema yang terletak. Kalau sebagai ustadz, skemanya apa? Oh, ustadz itu orangnya baik, orangnya pandai beragama, orangnya rajin ibadah. Nah, itu skema yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang terakhir ada skema tempat ya. Jadi skema tempat ini adalah struktur kognitif yang menggambarkan perilaku dan urutan
kejadian dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Misalkan ya, kalau di restoran, apa skema yang ada dalam pikiran kita? Kalau datang di restoran Padang, maka kita ya datang, duduk, kemudian pesan, makan, dan membayar. Itu skemanya, skema urutannya gitu ya. Masjid, apa skema yang ada dalam pikiran kita? Harus tenang, ya, tidak boleh ribut, ya banyak melakukan ibadah-ibadah gitu ya. Nah, jadi skema masjid itu kaitannya juga dengan fungsi juga ya, bagaimana apa yang harus kita lakukan gitu ya, ketika kita berada pada satu tempat. Jadi ada urutan struktur kognitifnya. Maka Anda kalau biasa orang makan di restoran Padang ya, warung-warung biasa, nanti ketika makan di salah satu KFC misalkan, kan beda ya. Di situ adalah Anda datang, Anda pesan langsung bayar. Kalau di Padang kebalikannya ya, Anda datang duduk ya, makan baru dihitung baru bayar. Nah, jadi skemanya berbeda ya. Dan ini bisa jadi di budaya-budaya juga akan berbeda ya di dalam memahami ya bagaimana skema tempat ya. Nah, ini juga akan bisa berbeda kalau kita lihat ya di barat maupun di timur ya, dipengaruhi oleh budaya ya, cara berperilaku. Baik, itu skema ya, ada 4 ya. Jadi kita simpulkan ada skema orang ya, ada skema self ya, sosial, skema diri, skema event ini skema tempat gitu ya. Nah, kemudian ada juga sosial ya secara umum. Ya, jadi ini ya, tipe-tipe skema yang mungkin sedikit berbeda tapi kurang lebih hampir sama ya. Nah, dengan yang tadi. Baik, itu ya tentang skema. Kita lanjutkan. Oh ya, masih tentang skema ya. Apa implikasinya skema sosial itu dengan kehidupan kita? Misalkan skema dengan pemastian diri ya. Skema seringkali membentuk perilaku untuk mengkonfirmasi atau memastikan kebenaran skema itu sendiri. Misalkan ya, kadang-kadang skema kita tentang siswa yang memiliki status sosial yang rendah. Misalkan orang miskin. Maka skema yang di sini kita adalah kadang-kadang atau skema tentang orang pengamen. Skemanya adalah wah, orang ini dalam pikiran kita malas, tidak mau berusaha, hanya mengamen saja. Itu skema kita yang yang ada dalam diri kita, ya. Nah, skema ini juga ya akan menimbulkan distorsi ya, karena skema ini memiliki kelemahan ya, yang akan memunculkan distorsi, salah satunya prasangka dan stereotip ya. Dan kadang-kadang skema ini sulit berubah. Skema ini memiliki efek bertahan gitu ya. Kecenderungan untuk sulit berubah meskipun nah, ini kayak tadi ya, punya belief perseverannya tuh kuat gitu ya. Nah, kita katakan bahwa Ustadz skemanya bagus, positif ya. Pengamen misalkan skemanya negatif. Tetapi apakah semua Ustadz bagus? Belum tentu gitu ya. Apakah pengamen semua negatif? Ya belum tentu gitu ya. Nah, itu skema kadang-kadang memiliki ya stereotip ya, bentuk distorsinya atau prasangka gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan ya, kelemahan di dalam kita menggunakan. Maka untuk menguranginya kita harus menggunakan informasi tambahan ya, untuk mengcounter ya skema-skema yang ada ya, sehingga tidak menimbulkan distorsi ya. Baik, kita masuk ke tema berikutnya. Ada istilahnya dalam kognisi sosial itu adalah heuristik ya. Nah, jadi heuristik ini ya didasari bahwa kemampuan manusia itu memiliki keterbatasan ya. Karena kehidupan kita penuh stimulus dan informasi yang kompleks. Maka ada beberapa cara untuk di dalam proses berpikir secara cepat. Nah, heuristik adalah pengambilan keputusan atau proses berpikir dalam waktu cepat dan seakan tanpa usaha yang berarti. Jadi istilahnya juga ada pemrosesan otomatis, cepat gitu ya. Melakukan tugas atau informasi tanpa usaha yang besar secara otomatis dan tidak disadari. Ini ya, heuristik ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Coba nanti kita lihat ya.
Heuristik ini ada 3 secara umum ya. Yang pertama adalah heuristik keterwakilan. Jadi ini akan mirip-mirip nanti ya dengan stereotip ya. Tapi istilahnya, pertama, heuristik keterwakilan adalah sebuah strategi untuk membuat penilaian berdasarkan pada sejauh mana peristiwa tersebut mempunyai kemiripan dengan stimuli atau peristiwa. Misalkan ya, Anda melihat seorang berpenampilan rapi, menggunakan sorban, berbaju koko, dan berbaju santun. Apakah pekerjaannya? Mungkin pikiran kita langsung ya, tadi kaitan dengan skema ya. Skema peran, skema orang gitu ya. Oh, dia guru ngaji, ustadz, pegawai, pengusaha. Karena apa? Heuristik ini adalah proses berpikiran cepat ya. Disinilah gabungan antara heuristik ini mirip-mirip ya tadi ya. Dengan skema ya. Heuristik lebih kepada prosesnya ya. Oh, dia ustadz. Kenapa kita katakan dia ustadz? Karena penampilannya itu berbaju koko, bersorban gitu ya. Jenggotnya ada gitu ya. Dalam skema kita, penampilan ya, skema orang itu ya adalah seorang ustadz. Benar apa tidak? Ya, inilah proses berpikir heuristik adalah proses berpikir cepat. Sehingga kita belum sempat mengklaim, mengkonfirmasi, oh ternyata dia bukan ustadz. Dia misalkan, ya kita banyak lihat seorang napi yang kalau sidang pakai baju koko, baju peci ya, atau ketika anggota dewan ya, membuat membuat balihonya dengan seperti itu pada kondisi bulan-bulan tertentu misalkan ya, misalkan bulan Ramadan gitu ya. Itu keterwakilan. Baju itu mewakili pada skema peran misalkan ustadz tadi ya. Oke, itu ya. Contohnya yang sederhana ini ya. Kita suruh membuat judgement ya berdasarkan penampakan ini. Apa penilaian Anda terhadap orang yang berbaju kuning? Apakah yang seorang baik ya? Seorang penjahat, kriminal atau orang baik atau kenapa? Pada umumnya kita akan melihat ini seorang penjahat, kriminal. Dari mana kita lihat? Ada kan kita prosesnya cepat. Oh, ini penjahat nih. Kan cepat itu ya proses yang ada dalam diri kita. Ada tato misalkan. Tato ini adalah keterwakilan daripada penjahat. Maka namanya heuristik ya. Heuristik keterwakilan ya. Ini ya, jadi stereotip bahasa ininya juga ya, istilahnya, tapi proses berpikirnya namanya heuristik ya, keterwakilan. Itu ya. Yang kedua adalah heuristik ketersediaan. Heuristik ketersediaan ini yaitu pembuat keputusan berdasarkan ya seberapa mudah informasi yang spesifik dapat dimunculkan dalam pikiran kita gitu ya. Jadi ketersediaan itu informasi yang tersedia di dalam pikiran kita. Biasanya heuristik ketersediaan ini kaitannya dengan pemaparan awal ya. Maksudnya pemaparan awal ini adalah bertambahnya ketersediaan informasi dalam memori yang berasal dari hadirnya peristiwa tersebut. Contoh sederhananya ya, ini ya. Ketika kita ya habis nonton film horor gitu ya, kemudian kita jalan, kemudian melihat di malam hari ya, kemudian lihat bergoyang gitu ya, daun gitu ya. Lalu pikiran kita langsung, wah jangan-jangan ada makhluk gaib ya, hantunya. Ini kenapa muncul? Karena ada pemaparan awal kita menonton video atau nonton film horor ya. Jadi heuristik ketersediaan ini ya, informasi yang kita terima ya, ini ya informasi yang baru, keseringan, ekstrim gitu ya, negatif ya. Ini informasi yang menjadi titik tekan kita gitu ya. Sehingga informasi yang kita terima itu sering, baru-baru ini tentu akan memiliki efek kepada bagaimana kita menilai selanjutnya. Ini kalau kita contoh ya, kayak tadi ya, dia nonton film ada hiu gitu ya di lautan gitu ya. Kemudian dia bisa saja gitu ya, ketika dia berinteraksi ya, ketika dia ke pantai ya, mungkin dia berpikiran wah itu jangan-jangan ada hiunya gitu ya. Jadi kenapa? Karena ketersediaan informasi sebelumnya gitu ya. Jadi ini lumayan sering ya kita habis ya
mendapat informasi misalkan tentang vaksin itu bagus atau negatif, maka nanti selanjutnya perilaku kita bisa jadi kalau kita menganggap itu bagus ya, maka kita akan menerima, kalau tidak kita akan menolak. Jadi berimplikasi kepada perilaku kita gitu ya, berdampak pada emosi. Saya nggak mau divaksin karena dalam pikiran kita vaksin itu negatif ya, berdampak negatif pada diri gitu ya. Nah, itu ini akhirnya ya berdampak pada perilaku dan emosi kita. Yaitu ya yang ketiga, heuristik jangkar ya. Heuristik jangkar atau anchoring ini adalah penilaian kita atau pengambilan keputusan berdasarkan pada suatu nilai acuan atau jangkar yang sudah ada. Nah, ini biasanya kita menggunakan informasi yang sudah ada, walaupun informasi itu belum tentu benar gitu ya. Kalau kita beli ke pasar gitu ya, nah, kemudian kita tahu ya rata-rata harga suatu produk itu 5.000 ya. Kemudian ada harga produk yang sama jatuhnya 3.000, nah, maka kita katakan itu murah. Wah, ini bagus ya. Pas kita beli ternyata barangnya yang kualitasnya nggak bagus ya. Nah, ini ya. Jadi kita membuat dasar murah atau mahalnya itu berdasarkan informasi yang kita terima sebelumnya ya. Itu heuristik jangkar. Ini banyak juga kita alami ya. Kita biasanya ketika kita tidak punya informasi mengenai suatu objek atau fenomena ya, biasanya kita akan mencari informasi yang sebelumnya, terlepas apakah informasi itu benar atau tidak gitu ya. Oke, itu ya heuristik jangkar. Nah, ini hoak-hoak ini ya, ini bisa jadi karena heuristik jangkar. Kita terima informasi ya, kemudian ada informasi berkaitan dengan tema atau fenomena tersebut, langsung kita menilainya positif atau negatif karena informasi yang sebelumnya. Jadi jangkar kita, acuan kita untuk menilai informasi selanjutnya. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan sumber-sumber kesalahan di dalam proses kognisi sosial. Yang pertama ada bias negatif ya. Nah, ini berpikiran negatif ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ya, ini banyak ininya ya, positifnya, tapi dia kenapa fokusnya kepada negatif ya? Nah, jadi biasanya secara psikologis informasi negatif itu memang lebih cenderung diingat. Orang bertahan lama ya, orang akan fokus kepada informasi negatif ya. Nah, ini perlu ini ya, ada orang-orang yang cenderung fokusnya kepada negatif ya. Anda berteman lama ya, melakukan kebaikan hanya gara-gara kesalahan satu titik, maka rusaklah semua. Nah, berarti kita fokusnya kepada hal-hal yang negatif, bias negatif ya. Nah, ini yang harus banyak terjadi ya biasanya ketika kita memproses informasi ya. Nah, apalagi orang yang kita lihat itu yang kita tidak suka, maka bias negatif itu akan muncul ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua ada namanya bias optimistis ya. Jadi optimis itu kita boleh ya. Tetapi kalau terlalu optimis maka ada namanya ya bias optimistik, yaitu predisposisi kita untuk mengharapkan agar sesuatu berjalan dengan baik ya. Kita misalkan kalau digambar ya, harapan kita ya semua akan jalan lancar gitu ya sampai tujuan. Ternyata realitinya itu ya jalan tuh ya penuh dengan lika-liku ya, naik turun gitu ya. Nah, misalkan kalau dalam posisi Anda, saya kasih tugas gitu ya, harus dikumpulkan pada meet ya, pertemuan ke-8. Kemudian Anda, masih lama, masih ada waktu 8 minggu lagi. Kemudian sekarang saya tagih, sudah selesai tugasnya di minggu ke-6? Belum Pak. Loh, katanya mudah tadi dan bisa diselesaikan selama seminggu. Kenapa nggak diselesaikan cepat? Nanti Pak, nanti bisa diselesaikan. Minggu ke-7 belum selesai. Minggu ke-8 ternyata juga belum selesai. Akhirnya diselesaikan ya mepet-mepet. Itu kenapa? Karena bias optimistik akhirnya dia menunda-nunda perilaku untuk menyelesaikan tugas ya, karena terlalu yakin gitu ya. Oke, itu ya. Itu bias optimistik. Kemudian ada namanya pemikiran counterfaktual. Ini adalah kecenderungan untuk membayangkan hasil yang lain daripada hasil yang sesungguhnya. Ini berkhayal ya, berpikir kebalikan. Misalkan nilai ujian dapat 50, padahal harapannya 80, maka dia berpikir seandainya belajar lebih rajin, maka hasilnya. Ini kalau di dalam Islam ini berpikir panjang ya.
Ini nggak boleh, karena pintu setan itu akan masuk ke situ. Karena kalau orang, wah seandainya saya belajar, seandainya saya tidak melakukan ini, pasti ini nggak akan terjadi. Berpikir seperti itu ya awalnya seakan-akan ini ya, tetapi efeknya akan bisa menimbulkan depresi, stres gitu ya. Karena seolah-olah kita terus berpikir seperti itu gitu ya. Kita tidak melihat realita. Ini namanya pemikiran kontrafaktual kalau di dalam bahasa psikologinya ya. Ini menarik ya. Boleh. Silahkan kalau ada yang minat untuk meneliti lebih lanjut ya, kontrafaktual ya. Kemudian ada juga berpikiran magis. Ini sesuatu yang di luar nalar kita ya. Artinya artinya ya, misalkan ada orang yang melarang ya, orang kaya melarang bergaul dengan orang miskin, kan nanti miskinnya ketularan. Ini kan berpikir di luar nalar, berpikir anti rasional ya. Maka ini namanya berpikir magis. Ya, ini mungkin ketidaksukaan saja, tetapi kadang-kadang muncul ya atau hadir di kehidupan kita gitu ya. Jadi ini berpikir magis ya, sesuatu yang di luar rasional, banyak biasanya dikaitkan dengan budaya-budaya ya, mitos-mitos ya. Oke. Kemudian yang terakhir ya, tentang menekan pikiran, supresi ya. Jadi kita kadang-kadang kita usaha mencegah berpikir tertentu memasuki alam kesadarannya. Jadi kita berusaha untuk menghilangkan ya, misalkan kita trauma ya. Kita nggak usah memikirkan ya kejadian, tapi ternyata secara tidak sadar kita ucapkan, kita pikirkan, kita malah terpikirkan gitu ya. Usaha untuk menekan pikiran ini kadang-kadang tidak berhasil ya. Bahkan kadang-kadang membuat efek yang memantul. Semakin banyak kita tekan, maka efek pantulannya itu semakin besar gitu ya. Maka misalkan kayak orang berdiet ya, berusaha menekan pikirannya akan kelezatan makanan. Wah saya nggak makan, tapi pikirannya ke situ terus ya. Akhirnya ya apa? Akhirnya gagal gitu ya. Jadi sulit ya, supaya ada efek pantulan gitu ya, yang ditimbulkan karena menekan gitu ya. Maka perlu teknik yang lain, misalkan merilis, melepaskan ya. Dibandingkan hanya menekan ya, ketika tekanan yang menjadi kuat akan membuat bumerang, pantulan yang lebih besar lagi. Baik ya, itu ya berapa tentang kognisi sosial ya. Silahkan ya, Anda bisa lihat ini ada berapa latihan ya, coba dikerjakan ya, dilatih ya, tentang apa evaluasi kita untuk materi kita hari ini. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.